Tujuan pertama outing kelas hari ini yaitu di Makam Amangkurat. Ini sekitar pukul 8 lebih 21 menit. Dah, ikutin keseruannya ya teman-teman. Makam Amangkurat I atau Sunan Tegal Arum terletak di Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Beliau adalah seorang raja dari Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1646 sampai 1677. Arsitektur Makam Amangkurat I merupakan perpaduan antara pengaruh Hindu, Buddha, dan Islam. Hal ini tercermin dari adanya unsur-unsur seperti stupa, mandap, dan kaligrafi Arab dalam bangunan-bangunannya. Perpaduan ini mencerminkan sejarah dan perkembangan kebudayaan Jawa yang kaya akan alkulturasi. Makam ini memiliki nilai sejarah yang tinggi karena merupakan tempat peristirahatan terakhir seorang raja besar. Banyak masyarakat yang percaya bahwa makam ini memiliki kekuatan spiritual dan seringkali datang untuk berziarah. Di sini rombongan kami sudah mulai memasuki makam utama. Setelah masuk ke dalam makam, kita disambut oleh Bapak Pemandu yang akan memandu kita selama kita berada di dalam makam ini. Beliau adalah orang yang mengurusi makam ini dan mengetahui asal-usul makam ini. Di sini kita dijelaskan siapa saja para leluhur yang dimakamkan di makam ini dan tempat-tempat para leluhur dimakamkan. Di dalam sini terdapat makam yang mendirikan Rumah Sakit Kardinah di Kota Tegal, yaitu Ibu Kardinah. Ibu Kardinah dimakamkan di sini karena suaminya adalah Adipati Raksonegoro yang ke-9. Bu Kardinah meninggal korban 3 daerah kutil PKI. Di dalam sini terdapat makam yang paling utama, yaitu makam Raja Mataram keempat, Raja Amangkurat. Raja Amangkurat merupakan cikal bakal keraton Solo dan Jogja. Saya diberikan kesempatan langsung untuk mengunjungi makam Sunan Amangkurat. Mau tanya, sebenarnya Amangkurat I itu siapa, terus perannya dalam kerajaan Mataram? Dia seorang raja. Beliau raja Mataram, terus raja, di samping raja beliau benar-benar Amirul Mukminin yang sebenarnya. Amangkurat Agung sebagai raja juga sebagai penyebar. Dia mengerti tentang agama yang sebenarnya. Makanya gelarnya Sayyidina Syabdur Rahman Panotobunga. Amangkurat Agung Sayyidina Syabdur Rahman Panotobunga ing tanah Jawa. Terus kenapa Amangkurat ini memilih dimakamkannya di Tegal? Itu dulu dalam perjalanan beliau itu mau menyerang ke Batavia. Terus dalam perjalanan sampai di Jepara beliau itu kelelahan, kecapean. Terus dalam keadaan posisi sakit, dia pesan sama putra sama bapaknya sama bapaknya, nanti seandainya meninggal dimakamkan di mana yang Arum dekat gunungnya beliau. Beliau makamnya sudah namanya di Lembaga Samsudin. Nah, setelah meninggal akhirnya sama prajurit dibawa ke sini. Dia nyari tanah yang benar-benar bau harum. Bisa jadi harum dalam pengertian uang juga bisa, harum dalam arti tanah yang bebas tidak ada masalah. Terus dalam perjalanan sampailah di Bola Pulang, terus salah satunya prajuritnya, tentaranya, keluarganya suruh kembali ke keraton mengabarkan bahwa rajanya telah meninggal. Makanya daerah situ disebut Bola Pulang. Boleh tentaranya balik ke sana. Itulah yang saya tahu. Terus dari perubahan makamnya itu dari awal atau dari kecil atau ada perubahan? Ini sudah masuk cagar budaya. Jadi sudah dilindungi undang-undang tahun 2010 bahwa kondisi ini sudah masuk cagar budaya, jadi tidak boleh berubah bentuk apapun. Nah, ini bukti sejarah yang tidak bisa berbicara tapi membuktikan bahwa ini bangunan bersejarah. Nah, tadi adalah wawancara saya bersama Bapak yang mengurus makam ini dan mengetahui silsilah dari makam ini. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah peran Amangkurat dalam kerajaan Mataram, dan yang kedua,
adalah mengapa Amangkurat memilih dimakamkan di sini. Dan yang ketiga, perubahan makam ini dari masa ke masa, dan ternyata makam ini merupakan cagar budaya yang tidak bisa dirubah sama sekali. Terima kasih, ikutin keseruannya selanjutnya. Dadah. Setelah selesai dari makam Sunan Amangkurat, selanjutnya rombongan kami menuju ke lokasi kedua, yaitu Museum Situs Semedo. Hai, sekarang saya sudah sampai di tujuan kedua outing kelas pada hari ini, yaitu Museum Situs Semedo. Nah, apa aja sih keseruannya yang akan ada di sini? Ikutin keseruannya ya. Dah. Jadi teman-teman, Situs Semedo adalah sebuah situs arkeologi penting yang ada di Kabupaten Tegal yang menyimpan banyak informasi tentang kehidupan manusia purba di Nusantara. Pada Museum Semedo ini terdapat ruangan audiovisual untuk kita dapat melihat video tentang penjelasan asal-usul Museum Semedo, asal-usul penemuan fosil di Desa Semedo, dan asal-usul Jawa Tengah. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke dalam Museum Semedo dan kita diajak ke ruangan pertama, yaitu ruangan audiovisual. Dalam ruangan ini kita melihat video tentang asal-usul manusia purba, perkembangan Museum Semedo dari masa ke masa, dan asal-usul Jawa Tengah, dan asal-usul penemuan fosil di Desa Semedo. Banyak sekali ilmu yang kita dapat dan saya berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Nah, tadi kan katanya Pulau Jawa itu awalnya lautan, nah terus naik ke atas. Nah, bagaimana itu prosesnya? Terdapat semacam 3 proses bagaimana Pulau Jawa ini mengalami pengangkatan. Yang pertama adalah proses akibat letusan gunung berapi atau proses vulkanologinya. Yang kedua adalah proses tektonik. Tektonik adalah pergeseran lempeng, yang mana akibat pergeseran lempeng itu terjadi gempa bumi yang mengakibatkan daratan juga dapat terbentuk atau tenggelam. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah proses glasiasi atau proses naik atau turunnya permukaan air laut. Nah, teman-teman, Sekarang kita akan mulai memasuki Museum Semedo. Saya sudah memasuki lobi Museum Semedo dan sesaat lagi akan mulai memasuki Museum Semedo yang akan dipandu oleh tour guide yang akan mendampingi kita di dalam. Ruang pertama dalam Museum Semedo adalah ruang penjelasan tentang Big Bang. Georges Lemaitre adalah ilmuwan yang pertama kali mengajukan gagasan tentang alam semesta yang mengembang dan kemudian dikenal sebagai teori Big Bang. Teori Big Bang adalah gagasan ilmiah paling populer tentang asal mula alam semesta. Sederhananya, teori ini menyatakan bahwa alam semesta bermula dari sebuah titik yang sangat kecil, padat dan panas, yang kemudian meledak dengan dahsyat sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Hal yang perlu diingat bahwasanya Big Bang adalah sebuah teori, bukan fakta. Namun teori ini didukung oleh banyak bukti observasi. Meskipun teori Big Bang menjelaskan banyak hal, masih banyak misteri tentang asal mula alam semesta yang belum terpecahkan, seperti apa yang ada sebelum Big Bang dan apa yang akan terjadi di masa depan. Memasuki ruangan yang kedua, di sini kita disajikan penjelasan tentang antariksa. Di dalam sini terdapat miniatur planet-planet dan penjelasannya, dan terdapat juga penjelasan tentang galaksi. Ruangan yang kedua, kita disajikan video tentang perjalanan manusia purba dari masa ke masa hingga sampai ke Desa Semedo. Banyak faktor yang mempengaruhi perjalanan manusia purba, diantaranya iklim dan lingkungan, aktivitas vulkanik, dan pergerakan benua. Mengapa bisa sampai ke Desa Semedo? Alasan yang pertama yaitu sumber daya alam yang memadai, dan yang kedua kondisi geografis. Selanjutnya ada penemuan kapak penetak perimbas sebagai indikator kehadiran Homo erectus. Kapak penetak perimbas ini adalah alat yang digunakan oleh manusia purba pada zaman Paleotikum untuk berburu dan mengolah makanan. Alat ini terbuat dari batu dan ditemukan di berbagai situs arkeologi di seluruh dunia. Pada selanjutnya kita dijelaskan tentang perbedaan jenis-jenis manusia purba antara Homo erectus arkaik, Homo erectus
Australopithecus dan Homo erectus progresif. Ketiganya memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya, dijelaskan tentang posisi Semedo dalam fisiografi Pulau Jawa. Situs Semedo memiliki posisi yang sangat strategis dalam konteks fisiografi Pulau Jawa. Secara umum, situs ini terletak pada ujung paling barat dari jajaran pegunungan Serayu Utara. Jajaran pegunungan ini membentang dari Gunung Slamet di selatan hingga bertemu dengan dataran aluvial pantai utara Jawa. Dan yang kedua, berbatasan langsung dengan rangkaian pegunungan zona Bogor. Zona ini merupakan wilayah dengan aktivitas tektonik yang cukup tinggi. Selanjutnya di sini kami berkesempatan untuk memegang langsung replika penemuan fosil yang ada di Museum Semedo ini. Kami dijelaskan bagaimana cara perawatan fosil dan cara menentukan mana fosil yang sebenarnya. Terdapat juga replika penemuan fragmen tengkorak parietal Homo erectus Semedo I yang ditemukan oleh Dakri pada Mei 2011 di sekitar Watu Rajut. Homo erectus ini diperkirakan hidup pada 700.000 tahun yang lalu. Dan masih banyak berbagai macam replika penemuan fosil yang ada di Semedo ini dan akhirnya dimuseumkan di Museum Situs Semedo. Dari segi bangunannya, Museum Semedo ini mengalami banyak perubahan dari awal penemuan, pembangunan tahap awal, pengembangan fasilitas, pemanfaatan teknologi, dan perubahan konsep pameran. Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan, diantaranya peningkatan minat masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dukungan pemerintah dan masyarakat, dan perkembangan teknologi. Perubahan bangunan Museum Semedo dari masa ke masa mencerminkan upaya untuk terus meningkatkan kualitas museum sebagai pusat penelitian, edukasi, dan pelestarian warisan budaya. Nah teman-teman, itu dia rangkaian kegiatan outing class kita pada hari ini. Yang pertama kita diajak ke makam Amangkurat. Di sana kita dijelaskan tentang asal-usul Amangkurat itu. Dan yang kedua kita diajak ke Museum Semedo yang ada di Desa Semedo, Kabupaten Tegal. Di Museum Semedo ini kita diajak ke ruangan audiovisual untuk melihat video-video asal-usul Museum Semedo dan asal-usul Jawa Tengah. Dan yang kedua kita diajak untuk mengitari Museum Semedo untuk melihat fosil-fosil dari manusia purba dan hewan-hewan yang ada di masa manusia purba itu yang ditemukan di Desa Semedo ini. Sekian video dari saya di acara outing class pada hari ini. Saya Tegar Firmansyah Putra. Terima kasih.